Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pencari hikmah yang saya hormati. Di samping ada 5 obat hati yang biasa kita dengar, yaitu membaca Al-Quran dengan mengingat maknanya, sholat malam, puasa, berserah diri di waktu sahur yaitu sepertiga akhir malam, yang kelima adalah berkumpul bersama orang-orang solih yang mulia. Membaca, mendengar, dan mempelajari sejarah para nabi, wali, dan orang-orang solih adalah termasuk obat hati yang kelima, seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran yang sangat banyak menerangkan sejarah para nabi, wali, dan orang-orang solih. Semoga dengan memahami sejarah Imam Junaid al-Baghdadi ini kita terhindar dari penyakit hati yang sering menyerang hati tanpa kita sadari. Terutama sifat ujub dan takabur karena seringnya melihat orang-orang yang ilmu dan ibadahnya di bawah kita. Untuk itu kita harus melihat orang-orang solih yang jauh di atas kita. Syekh Junaid al-Baghdadi. Dalam kitab Tazkiratul Aulia, Syekh Fariduddin Attar menjelaskan bahwa Syekh Abul Qasim al-Junaid ibnu Muhammad al-Zujai, Junaid al-Baghdadi, adalah putra dari seorang pedagang barang pecah belah kaca, dari Nahawan dan keponakan Sari As-Sakati. Ia juga dekat dengan Al-Muhasibi. Beliau lahir dan besar di Irak. Abul Qasim al-Junaid merupakan tokoh paling terkemuka dari mazhab tasawuf. Bahkan kelak beliau mendapat gelar sebagai Sayyidus Sufiyah, pangeran kaum sufi. Ia memerinci sebuah doktrin teosofikal yang menentukan seluruh rangkaian latihan sufisme ortodoks dalam Islam. Ia menjelaskan teori-teorinya dalam pengajaran-pengajarannya, serta dalam serangkaian suratnya yang hingga kini masih ada, yang ditujukan kepada sejumlah tokoh pada masanya. Abul Qasim al-Junaid merupakan pemimpin sebuah mazhab yang besar dan berpengaruh. Beliau juga dikenal sebagai seorang mufti dalam mazhab Abu Thawr, murid Imam Syafi'i. Al-Junaid wafat di Baghdad pada hari Sabtu tahun 297 Hijriah, 910 Masehi. Masa kecil Junaid al-Baghdadi. Sejak kecil, Junaid telah memiliki kedalaman spiritual, telah menjadi seorang pencari Tuhan yang bersungguh-sungguh, sangat disiplin, bijaksana, cepat mengerti dan memiliki intuisi yang tajam. Suatu hari, ia pulang ke rumah dari sekolah. Ia menemukan ayahnya tengah menangis. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya Junaid. "Ayah ingin memberikan sedekah kepada pamanmu, Sari," tutur sang ayah. Namun ia tidak mau menerimanya. Ayah menangis karena ayah telah mencurahkan seluruh hidup ayah untuk dapat menyisihkan uang 5 dirham ini. Namun ternyata uang ini tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima oleh salah seorang sahabat Allah. "Berikan uang itu kepadaku dan aku akan memberikannya kepada Paman Sari. Dengan begitu, ia mungkin mau menerimanya," kata Junaid. Sang ayah memberikan uang itu kepadanya. Lalu Junaid pun pergi. Sesampainya di rumah pamannya, Junaid mengetuk pintu. "Siapa itu?" terdengar suara dari dalam rumah. "Junaid," jawab sang bocah. "Buka pintu dan terimalah tawaran sedekah ini." "Aku tidak menerimanya," pekik Sari. "Aku mohon, terimalah ini. Demi Allah yang telah begitu dermawan padamu dan telah begitu adil pada ayahku," pekik Junaid. "Junaid, apa maksudmu Allah begitu dermawan kepadaku dan begitu adil kepada ayahmu?" tanya Sari. Junaid menjawab, "Allah begitu dermawan padamu karena Dia menganugerahimu kemiskinan. Sedangkan kepada ayahku, Allah telah begitu adil dengan menyibukkannya dengan urusan-urusan dunia. Engkau memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak sekehendak hatimu. Sedangkan ayahku, suka atau tidak, harus menyampaikan sedekah yang dititipkan Allah padanya kepada orang yang berhak." Jawaban Junaid ini menyenangkan hati Sari. "Anakku, sebelum aku menerima sedekah ini, aku telah lebih dulu menerimamu," ujar Sari. Setelah berkata begitu,
Sari membuka pintu dan menerima sedekah itu. Ia menempatkan Junaid di tempat yang istimewa dalam hatinya. Junaid baru berusia 7 tahun saat Sari mengajaknya berhaji. Di Masjidil Haram, masalah syukur tengah dibahas oleh 400 syekh. Masing-masing syekh mengemukakan pandangannya. Utarakanlah pendapatmu, kata Sari pada Junaid. Junaid berkata, syukur berarti engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, juga tidak menjadikan karunia-Nya sebagai sumber ketidaktaatan padanya. Bagus sekali, benar-benar merupakan pelipur lara bagi para mukmin sejati, pekik para syekh itu. Ke-400 syekh itu sepakat, bahwa tidak ada definisi syukur yang lebih baik daripada apa yang telah dikatakan oleh Junaid. Anakku, ujar Sari, segera tiba saatnya, lidahmu menjadi sebuah karunia istimewa dari Allah untukmu. Junaid menangis, tatkala mendengar pamannya berkata begitu. Dari mana engkau belajar? Tanya Sari. Dari duduk bersamamu paman, jawab Junaid. Junaid lalu kembali ke Baghdad dan menjadi penjual barang pecah belah. Setiap hari ia pergi ke tokonya, menutup tirai toko, lalu mendirikan salat 400 rakaat. Selang beberapa lama, ia akan meninggalkan tokonya dan pergi ke sebuah ruangan di serambi rumah Sari. Di sana ia menyibukkan diri dengan penjagaan hati. Ia menghamparkan sajadah waro, sehingga tak ada sesuatu pun yang terlintas di pikiran selain Allah. Junaid menunjukkan bukti. Selama 40 tahun, Junaid sibuk menekuni latihan sufi. Selama 30 tahun, ia mendirikan salat malam, lalu berdiri dan mengulang-ulang lafaz Allah hingga fajar. Kemudian ia mendirikan sholat subuh dengan wudhu yang ia lakukan pada malam sebelumnya. Ia berkata, setelah 40 tahun berlalu, kesombongan merasuki diriku. Aku merasa telah mencapai tujuanku. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari langit berbicara padaku, Junaid, telah tiba saatnya bagiku untuk memperlihatkan padamu ikatan korset bagimu. Ketika aku mendengar kata-kata ini, aku pun berseru, Ya Allah, dosa apa yang telah dilakukan oleh Junaid? Suara itu menjawab, untuk apa engkau tanyakan itu? Apakah engkau ingin mencari-cari dosa yang lebih menyedihkan daripada apa yang engkau perbuat? Junaid menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya. Ia berbisik, ia, yang tidak cukup berharga untuk penyatuan, segala perbuatan baiknya adalah dosa. Ia, terus duduk di dalam kamarnya sambil memekik Allah. Allah. Sepanjang malam, lidah-lidah panjang para pemfitnah menyerangnya dan tingkah lakunya dilaporkan kepada Khalifah. Ia tidak dapat dihukum tanpa bukti, kata sang Khalifah. Mereka, para pemfitnah menyatakan, banyak orang tergoda oleh kata-katanya. Sang Khalifah mempunyai seorang budak wanita yang kecantikannya tak ada duanya. Sang Khalifah sangat mencintainya. Ia membeli budak wanita itu seharga 3.000 dinar. Sang Khalifah memerintahkan agar budak wanita itu didandani dengan pakaian bagus dan perhiasan-perhiasan mahal. Sang Khalifah memberikan instruksi kepada budak wanita itu, pergilah ke suatu tempat. Berdirilah di dekat Junaid dan perlihatkan wajahmu. Biarkan ia melihat perhiasan dan pakaianmu. Katakan padanya, aku memiliki harta benda yang berlimpah namun hatiku telah lelah dengan urusan-urusan duniawi. Aku datang ke sini untuk memintamu melamarku, agar dengan bimbinganmu aku dapat mengabdikan diriku untuk beribadah padanya. Hatiku tidak menemukan ketenangan kecuali dalam dirimu. Pertontonkan dirimu padanya. Perlihatkan kecantikanmu, dan berusahalah sekuat tenaga untuk membujuknya. Budak wanita itu pergi menemui Junaid dengan ditemani oleh seorang pelayan. Ia lalu mendekati dan menjalankan apa-apa yang telah diinstruksikan kepadanya. Tanpa sengaja, Junaid memandang budak wanita itu.
Junaid tetap diam dan tidak menjawab. Budak wanita itu mengulangi ceritanya. Junaid menundukkan kepalanya, lalu ia mendongak. Ah, serunya sambil menghembuskan napasnya ke arah budak wanita itu. Seketika budak wanita itu jatuh ke tanah dan mati. Pelayan yang menemaninya kembali menemui Khalifah dan melaporkan apa yang telah terjadi. Jiwa sang Khalifah serasa terbakar dan ia bertobat atas yang telah ia lakukan. Sang Khalifah berkata, "Ia, yang memperlakukan orang lain tidak sebagaimana mestinya, melihat apa yang harusnya tidak ia lihat." Sang Khalifah kemudian bangkit dan memerintah pembantunya untuk memanggil Junaid. "Sungguh seseorang yang tak dapat dipanggil untuk menghadap," komentarnya. Khalifah bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana engkau tega membunuh seseorang yang begitu cantik?" Junaid menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kasih sayangmu kepada orang-orang mukmin begitu besarnya, sampai-sampai engkau ingin melenyapkan 40 tahun kedisiplinanku yang kuisi dengan wara dan penyangkalan diri. Memangnya siapa aku ini? Janganlah melakukan apa yang engkau tidak sukai bagi dirimu sendiri." Setelah peristiwa itu, urusan-urusan Junaid berjalan dengan baik. Kemasyhurannya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seberapapun seringnya ia disiksa, reputasinya meningkat 1000 kali lipat. Ia mulai berkhotbah. Suatu kali ia menjelaskan, "Aku tidak berkhotbah di muka umum sampai 30 wali besar mengatakan padaku bahwa aku telah pantas untuk menyeru manusia kepada Allah." Ia berkata, "Selama 40 tahun aku duduk menjaga hatiku. Kemudian selama 10 tahun hatiku menjagaku. Kini telah genap 20 tahun di mana aku tidak mengetahui apapun tentang hatiku dan hatiku pun tidak mengetahui apapun tentang aku." Ia melanjutkan, "Selama 30 tahun, Allah berbicara kepada Junaid dengan lidah Junaid. Junaid tidak berada di sana sama sekali, namun manusia tidak mengetahuinya." Junaid berkhotbah. Saat lidah Junaid telah mahir mengutarakan kata-kata yang menakjubkan, Sari As-Sakati mengatakan kepadanya bahwa telah wajib baginya untuk berkhotbah di muka umum. Awalnya Junaid merasa ragu, tidak ingin melakukan hal itu. Saat ada sang guru, tak pantas bagi si murid untuk berkhotbah, kata Junaid mengutarakan keberatannya. Sampai akhirnya pada suatu malam, Junaid bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, "Berkhotbahlah," kata Nabi SAW. Keesokan paginya pada suatu malam, Junaid pun bangkit dan hendak pergi menemui Sari untuk menceritakan mimpinya. Namun, ketika hendak keluar, ia menemukan Sari tengah berdiri di depan pintu. Sari berkata, "Sampai saat ini, engkau masih ragu-ragu, menunggu orang-orang lain memintamu untuk berkhotbah. Kini engkau harus bicara, berkhotbah di muka umum, karena kata-katamu telah dijadikan sarana bagi keselamatan seluruh dunia. Engkau tidak mau bicara saat para murid membujukmu untuk bicara. Engkau tidak mau bicara saat para syekh kota Baghdad memintamu untuk bicara. Engkau juga tidak mau bicara kendati aku telah mendesakmu untuk bicara. Sekarang, Nabi Muhammad SAW sendiri telah memerintahkanmu untuk bicara, maka engkau harus bicara." "Ya Allah, maafkanlah hamba," tutur Junaid, "Paman, bagaimana engkau tahu kalau aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpiku?" Sari menjelaskan, "Aku bertemu dengan Allah dalam mimpiku." Dia berkata, "Aku telah mengutus Rasulku untuk meminta Junaid berkhotbah di atas mimbar. Kalau begitu, aku akan berkhotbah," kata Junaid kemudian. "Namun dengan satu syarat, yang hadir tidak lebih dari 40 orang." Suatu hari, Junaid berkhotbah di hadapan 40 orang hadirin. 18 orang di antaranya meninggal dunia dan 22 orang lainnya jatuh ke tanah tak sadarkan diri.
Mereka kemudian diangkat dan dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Di lain hari, Junaid berkhotbah. Di antara hadirin ada seorang pemuda Kristen, namun tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa pemuda itu beragama Nasrani. Pemuda itu mendekati Junaid dan berkata, Nabi bersabda, berhati-hatilah terhadap pengetahuan orang yang beriman, karena ia melihat dengan cahaya Tuhan. Junaid menjawab, yang benar adalah engkau harus menjadi seorang Muslim dan memotong korset Nasranimu, karena ini adalah acara khusus bagi Muslim. Pemuda itu tersentak kaget, tak menyangka Syekh akan mengetahui identitasnya. Seketika itu pula pemuda tadi menjadi seorang Muslim. Setelah Junaid berkhotbah beberapa kali, masyarakat menyuarakan penentangannya. Akhirnya Junaid pun berhenti berkhotbah dan kemudian kembali ke kamarnya. Ia didesak untuk terus berkhotbah namun ia menolak. Sudah cukup, katanya. Aku tidak dapat mengusahakan kehancuranku sendiri. Beberapa waktu kemudian, Junaid naik ke mimbar dan mulai berkhotbah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kebijaksanaan apa yang terdapat di dalam apa yang engkau perbuat ini? Ia ditanya. Junaid menjawab, aku menemukan sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman, yang menjadi juru bicara suatu masyarakat adalah orang yang terburuk di antara mereka. Ia berkata pada mereka, aku tahu bahwa aku adalah orang yang terburuk di antara kalian. Aku berkhotbah karena apa yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, aku tidak menentang kata-kata beliau. Al-Jurairi mengabarkan, aku baru saja pulang dari Mekah, dan hal pertama yang kulakukan adalah mengunjungi Al-Junaid agar tidak mengharap-harap diriku. Aku lalu memberi salam kepadanya dan pulang ke rumah. Keesokan harinya ketika aku salat subuh di masjid, aku melihatnya berdiri pada saf di belakangku. Aku berkata, aku mendatangimu kemarin hanya supaya engkau tidak mengharap-harap diriku. Ia menjawab, itulah keutamaanmu. Dan itulah hakmu. Syekh Junaid terkenal sebagai sufi yang keras menjaga tasawuf agar tidak menyimpang dari ajaran syariat. Hal tersebut berdasarkan riwayat yang telah mengatakan bahwa suatu ketika Junaid pernah berkata, semua jalan tertutup, terlarang, bagi manusia, kecuali bagi mereka yang menelusuri jejak Rasul mengikuti sunnahnya, dan setia pada jalannya. Hanya bagi Rasulullah saja terbuka semua jalan kebaikan. Ingatlah bahwa mazhab kita terikat pada dasar-dasar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk itu tasawuf Junaid al-Baghdadi dikenal dengan pemikiran beraliran salaf. Ia lebih berkonsentrasi ajaran tasawufnya yang bersandarkan kepada Al-Quran, hadis dan Sunnah Nabi. Selain hal tersebut, Syekh Junaid al-Baghdadi juga terdapat beberapa pemikiran lainnya mengenai ilmu tasawuf. Di antaranya adalah 3 pokok tasawuf sebagai berikut. Pertama misak, perjanjian agung. Inti daripada pemikiran ini bahwasannya manusia kembali pada kondisi primordial sebelum ia diciptakan. Berarti dia terpisah dari wujud jasmaniyahnya. Wujud kemanusiaan normalnya belum ada. Dan karena itu dia berwujud dalam Tuhan dan sepenuhnya terserap di dalamnya. Di mana sebelum manusia diciptakan itu adalah masa kesucian sempurna dalam kehidupan. Hal ini Syekh Junaid memperkuat pemikirannya dengan tafsiran dan hadis qudsi. Adapun ayat Al-Quran yang ia tafsirkan yakni pada surat Al-A'raf 172. Yang artinya, dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Surat Al-A'raf ayat 172.
Dalam arti lain, ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah meliputi manusia dan menjadikannya benar-benar menyatu dengan dirinya. Bahkan di dunia ini, jika Tuhan memilih manusia dan manusia tersebut hidup dalam pilihannya, Allah akan melenyapkan individualitas mereka dan memberikan kesadaran tentang keesaannya. Seluruh keadaan inilah yang dimaksud oleh Syekh Junaid sebagai tasawuf. Tasawuf menurut Imam Junaid ialah Allah mematikanmu dari dirimu sendiri, dan menghidupkanmu di dalamnya. Kedua yaitu fana, peleburan, yang memiliki arti rusak, binasa musnah, dan lenyap. Beranjak dari arti etimologi tersebut ada yang berpendapat bahwa fana secara terminologi berarti lenyapnya sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Al-Jurjani 1988/169. Menurut Junaid al-Baghdadi fana dengan misak ada kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama berfokus pada tauhid. Misak menjelaskan kembali kondisi primordial hamba, sedangkan fana menjelaskan metode, pelatihan, dan langkah-langkah menuju kondisi primordial hamba tersebut. Dalam hal ini Junaid al-Baghdadi membagi fana ke dalam 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu fana yang berhubungan tentang sifat dan kualitas diri yang ingin dicapai manusia. Tingkat kedua yaitu berisi bahwa manusia harus mampu menjauhkan diri dari kenikmatan dunia. Sehingga tidak ada lagi perantara yang mampu menghalangi manusia ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat ketiga, menunjukkan manusia akan mengalami kehilangan kesadaran karena sudah mencapai tingkatan tauhid. Inilah kondisi ketika seorang manusia benar-benar diliputi dan ditenggelamkan oleh Allah. Ketiga tauhid, pengesaan, Syekh Junaid al-Baghdadi menyatakan bahwa tauhid ialah memisahkan zat yang kadim dari yang hadis, baharu. Arti tauhid baginya adalah mengesahkan Allah dengan sesempurna-sempurnanya keesaan. Dalam hal ini juga ia membagi tauhid ke dalam 3 tingkatan. Tauhid tingkat pertama yaitu tauhid orang-orang awam. Pemahaman tauhid seperti ini merupakan pondasi bagi umat-umat Islam atas kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat kedua yaitu tauhid orang-orang yang menguasai agama. Dalam hal ini kebaikan yang diperbuat masih muncul dari ketakutan kepada Tuhan dan hasrat mereka sendiri. Untuk itu Junaid al-Baghdadi melanjutkan ke dalam tingkat ketiga. Tauhid tingkat marifat, dalam hal ini menurut Junaid al-Baghdadi masih memunculkan sisi individualitas manusia. Pemahaman tauhid semacam ini bukan merupakan tauhid sejati, karena manusia-manusia masih mengakui adanya hal-hal yang lain selain Allah, yaitu diri mereka sendiri. Oleh karena itu ia mengungkapkan tauhid tingkat marifat yang kedua, di mana orang-orang dalam tingkatan tersebut berada dalam kehendak Allah. Sehingga mereka tidak lagi memiliki keinginan yang bersifat individual. Pengaruh Syekh Junaid terhadap para sufi. Tidak salah bahwa Syekh Junaid menjadi pengaruh yang sangat besar di dunia tasawuf. Hal itu dapat dibuktikan, diketahui dari 12 aliran tasawuf yang disajikan Al-Hujwiri dalam Kasif Al-Mahjub, bahwa 1 dari 10 pemikiran tasawuf Junaid menjadi aliran yang diterima, makbul. Dalam hal ini aliran tersebut dinamakan dengan Junaidiyah. Aliran ini berbeda dari Taifuriyah, yaitu aliran tasawuf yang disandarkan kepada Abu Yazid al-Bustami, yang bertasawuf dicirikan dengan kemabukan spiritual. Serta jika dibandingkan dengan aliran-aliran tasawuf lainnya, aliran Junaidiyah ini yang lebih termasyhur. Perlu diketahui, menariknya dalam dunia tasawuf tidak pernah mengenal istilah Junaidiyah sebagai aliran. Akan tetapi selalu masuk ke dalam daftar isnad tarekat yang berkembang kemudian. Untuk itu membuat nama Syekh Junaid semakin tersohor di mana-mana. Syekh Junaid dijadikan sebagai sumber ilmu tasawuf oleh sufi-sufi besar sesudahnya.
Seperti Abu Nasr As-Saraj At-Tusi banyak menuliskan pemikiran Imam Junaid dalam kitabnya Al-Luma, Abu Nasr As-Saraj At-Tusi. Imam Al-Hujawiri dalam kitabnya Kasiful Mahjub. Imam Al-Kusyairi dalam Risalah Kusyairiyah. Kitab-kitab tersebut sudah diterjemahkan dan tersebar di Indonesia. Demikianlah sejarah singkat Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.